Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, mahasiswa PTG LPTK Uinsa Sunan Ampel Surabaya, Bat 2 tahun 2022, melaksanakan praktek pembelajaran field teaching di kelas 4 SDN 009 Muara Samu. Oke, kami mulai. Ya. Bersalam. Ya, jadi diajak teman-temannya untuk berdoa. Ya, berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Dengarkan namanya. Aswa As-Sahra. Hadir. Askar. Erwin Fahadijah. Orangnya hadir. Fauzi Samudra. Angkat tangannya. Hadir, angkat tangannya, hadir ya. Ya. Iryatul Asura. Jelita. Muhammad Edwin. Rizky Pausan. Siratul Walidain. Titan. Asipa. Hadir. Uci Salistia Lestari. Oke. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita kembali belajar yaitu pendidikan agama Islam. Jadi tema kita hari ini yaitu aku anak soleh. Ya, jadi hari ini kita belajar aku anak soleh. Ya. Jadi selanjutnya perhatikan
fokus belajar. Jadi sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu, yaitu lagu huruf hijaiyah. Yang mulai 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zai, sin, sin, sad, dal, dal, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, alif, hamzah, ya. Jadi perhatikan, untuk pengetahuan awal siswa, apa yang anak-anak Bapak tahu tentang anak yang soleh? Ada yang tahu? Ya? Apa yang kalian tahu tentang anak yang soleh? Hah? Ya, yaitu rajin beribadah. Kata tema kita ini adalah aku anak soleh. Jadi anak soleh adalah dalam kamus bahasa Indonesia, anak soleh, anak yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Anak yang soleh adalah amanah Allah bagi setiap orang tua, yakni ayah dan ibu. Dia dititipkan kepada kita yang diasuh, dididik dan dididik sehingga menjadi anak yang soleh. Apa kabar semua ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena kita tahu tentang anak yang soleh, sekarang kita akan belajar tentang keutamaan hormat. Nah, perhatikan di bab 3 ya, di bukunya, di buku pelajarannya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua? Yaitu caranya berbakti. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Tentunya harus rajin. Rajin maksudnya rajin membantu
firman Allah pada surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu dan jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, ya. Nah, jadi kalau ada yang tidak berbuat baik kepada orang tua berarti bukan anak soleh. Ciri-ciri anak soleh siapa yang tahu? Apa itu? Hah? Tidak hormat orang tua. Tidak hormat kepada orang tua. Apalagi ciri-ciri anak soleh? Ciri-ciri anak soleh hormat kepada orang tua, taat kepada perintahnya. Apa lagi? Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Nah, ciri-ciri anak soleh seperti yang dikatakan temannya tadi, yaitu pertama taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh kita kerjakan, kita laksanakan. Jangan membantah. Kalau membantah berarti melawan perintah orang tua. Kalau melawan perintah orang tua berarti kita durhaka. Kalau durhaka tempatnya di mana kalau sudah meninggal? Neraka. Jadi jangan coba-coba. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau masuk surga caranya bagaimana? Pertama, melaksanakan sholat. Sholat apa? 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya. Jadi jangan ditinggalkan sholat 5 waktu, yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, bacanya Islam. Kalau misalnya kita tinggalkan misalnya maghrib, tidak sholat maghrib, hanya apa yang kita lakukan, berarti bukan Islam, namanya Islam. Nah, seperti ini. Nah, Islam itu kan ISLAM. Ya, bacanya apa? Islam. I ini artinya Isa. S ini artinya subuh. L ini artinya duhur. A ini artinya asar. M ini artinya maghrib. Kalau misalnya maghrib tidak sholat, berarti sampai 4 aja. Bacanya Islam. Berarti bukan Islam. Jadi Islam itu adalah orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Itu yang wajib dilaksanakan, yaitu 5 kali sehari semalam. Ya, namanya Islam. Ya, kalau tidak 5 kali sehari semalam berarti bukan Islam. Ya. Nah, selanjutnya sudah mengerti semua? Apa itu anak soleh? Sudah tahu? Nah, sekarang kita diskusi mengenai masalah anak soleh. Di sini kelompok bagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang yang kita diskusikan adalah anak soleh. Anak soleh itu seperti apa sih? Nah, kira-kira kelompok 1 ada yang tahu anak soleh itu seperti apa? Hah? Anak soleh itu baik. Ya, kalau tidak baik berarti bukan anak soleh. Kalau kelompok 2, anak soleh itu seperti apa? Iya, berbakti. Maksudnya berbakti kepada orang tua, orang lain. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah anak soleh. Ya. Kelompok 3, hormat kepada orang tua. Maksudnya hormat kepada orang tua yaitu apa yang diperintahkan orang tua kita harus melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang tidak disuka orang tua kita, jangan dikerjakan. Begitu juga dengan perintah Allah. Apa yang disuruh kita kerjakan, atau apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan.
kita berbakti kepada orang tua sama seperti kita berjihad di jalan Allah. Apabila kita berbakti kepada orang tua, kemudian kita meninggal, maka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya nanti pada saat meninggal di mana? Di surga. Itu kalau kita berbakti kepada orang tua. Jadi wajib hukumnya bagi kita umat Islam berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ada yang tahu? Hah? Yang dimaksud dengan orang tua? Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu. Ya, semangat dulu. Anak yang soleh, duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Tetap semangat. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang berpahala hijrah. Nah, itu keutamaan berbakti kepada orang tua. Pahalanya sama dengan berpahala hijrah. Nah, hijrah dari berbuat dari perbuatan yang tidak baik ke perbuatan yang baik. Yang tadinya berbuat misalnya malas, tidak sholat, ya. Kemudian gimana? Suka membantah orang tua. Ya, kita tinggalkan itu. Kita hijrah, ya. Kita tinggalkan, kemudian kita hijrah. Ya, kita membantu orang tua yang tadinya suka membantah, ya patuh kepada orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian apa lagi? Ya, apa yang diperintahkan selalu dipatuhi atau dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu perbuatan yang dicintai Allah. Maksudnya apa yang dicintai? Perbuatan apa yang dicintai oleh Allah? Itu yang kita kerjakan. Jadi menghindari yang namanya mabuk-mabukan, minum-minuman, ya. Maksudnya minuman yang beralkohol, bukan minuman keras seperti es batu, ya. Ya, minuman keras, es batu bilangnya, bukan. Tapi minuman yang beralkohol, ya. Itu yang dihindari, jangan diminum, ya. Menghindari semua perbuatan-perbuatan yang tercela seperti judi, mabuk-mabukan, ya, sama seperti yang tadi minum-minum, berzina, mencuri, ya, banyak hal, ya, yang tidak boleh kita lakukan. Namun yang harus kita lakukan adalah yang diridhoi oleh Allah. Seperti apa? Ya, seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau sudah terpenuhi, maka kita sholat sunat. Sudah itu kita rajin membantu orang tua di rumah, membantu cuci piring. Kalau tidak ada air di rumah, membantu angkat air. Ya, kalau disuruh harus patuh. Ya, harus patuh. Kita harus patuh kepada orang tua, jangan membangkang. Kemudian yang kelima, dimudahkan perkaranya. Iya. Nah, semua perkara-perkara yang kita perbuat, ya, itu akan dimudahkan. Nah, misalnya ada perkara atau masalah dalam diri kita, ada pengennya, ada tugasnya, ada dan segalanya, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu mengingat Allah. Ya, maka Allah akan memberikan pemikiran, kejernihan pemikiran sehingga kita diberi suatu ide atau solusi untuk menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan. Kemudian yang keenam yaitu diluaskan rezekinya. Nah, jadi keutamaan berbakti pada orang tua, apabila kita selalu berbakti kepada orang tua, maka rezekinya juga kita murah rezeki. Ya. Kenapa? Barang siapa yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu mengasihi orang tuanya, siapa kepada
yang tadinya serat, ya, sukar. Ya, apabila kita berbakti kepada orang tua, maka rezeki kita akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya yaitu dipanjangkan umurnya. Yang ketujuh ya, yaitu dipanjangkan umurnya. Jadi kalau ingin dipanjangkan umurnya, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tua supaya umurnya dipanjangkan. Ya, dan jangan lupa berbakti kepada orang tua dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seperti itu ya kuncinya. Ya, kalau ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan membantah. Ya, harus patuh kepada orang tua. Kepada siapa kita patuh? Orang tua. Iya. Kemudian taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita taat kepada kedua orang tua kita, maka ya sama saja atau itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang diperintahkan kita laksanakan, kita lakukan, begitu juga apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan, kita laksanakan. Dan apa yang dilarang kita jauhi, jangan didekati, ya. Maka insya Allah kita akan termasuk calon penghuni surga. Surga itu ada di mana? Iya, pintar. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Ya. Anak yang soleh duduk yang rapi. Ya. Jadi surga itu ada di bawah kaki, telapak kaki ibu. Ya. Jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, selanjutnya yaitu bentuk tobat kepada Allah. Itu keutamaan berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita bertobat, bahwa insya Allah apa yang disuruhkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan seperti sholat tadi. Sholat, sedekah, puasa, ya, puasa Ramadan, itu harus kita laksanakan, ya. Itulah bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan saya sudah tobat, ya, karena saya sudah berbakti kepada orang tua, tapi tidak sholat. Nah, itu sama saja melanggar perbuatan apa? Melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi kalau kita menyatakan bahwa saya sudah tobat, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah kita harus laksanakan. Apa yang dilarang Allah kita jauhi, ya. Kemudian keutamaan yang ke-10 berbakti kepada orang tua, yaitu merupakan tiket kita. Ya, itu merupakan tiket menuju surga. Jadi kalau ingin masuk surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ingin masuk surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Siapakah orang tua itu? Yaitu ayah dan ibu. Siapa yang punya orang tua? Ayah. Punya semua orang tua? Siapa yang punya ayah? Angkat tangannya. Yang punya ayah. Nah, siapa
Siapa yang punya ibu? Angkat tangannya. Punya ibu. Siapa yang tidak punya ayah? Angkat tangannya. Hah? Tidak punya ayah. Kenapa angkat tangannya? Ini tidak punya ayah. Kenapa angkat tangannya? Siapa yang tidak punya ibu? Angkat tangannya. Nggak ada. Siapa yang tidak punya ayah? Berarti semua yang hadir di sini punya ayah, punya ibu. Kalau tidak punya ayah berarti yatim. Ya. Kalau masih punya ayah berarti wajib. Punya ayah, punya ibu berarti wajib apa? Wajib patuh kepada perintah orang tua. Nah, kalau pagi-pagi biasanya orang tua menyuruh bangun untuk apa? Sekolah. Kalau ada yang tidak bangun, berarti dia membantah perintah orang tua. Orang tua disuruh bangun, pergi mandi, pakai baju, pergi sekolah supaya apa? Supaya pintar. Kalau sudah pintar bagaimana nanti? Sukses. Bisa jadi guru, bisa jadi insinyur, bisa jadi pejabat, bisa jadi dokter, bisa jadi pilot, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden. Ya kalau sudah pintar. Tapi kalau tidak sekolah, tidak pintar, nah jadinya nanti jadi apa? Nanti jadi tukang panen sawit, jadi penyiasat, jadi tukang kebun, ya kan? Iya, karena itu harus sekolah dari sekarang. Apa yang diperintahkan orang tuanya? Nah ini masa-masa sekarang ini, kamu lihat banyak itu di rumah-rumah orang tuanya bangun, masih belum bangun, masih tidur. Ada bahkan yang mengatakan saya tidak mau ke sekolah. Kenapa tidak mau ke sekolah? Apa alasannya? Harus pagi-pagi harus bangun dan katakan kepada orang tua, saya siap ke sekolah supaya saya pintar karena saya mau jadi pilot. Nah seperti itu. Supaya saya bisa jadi pilot, saya harus sekolah. Saya harus rajin belajar supaya dapat apa? Dapat ijazah. Ijazah itulah yang dipakai kendaraan kita untuk mendaftar jadi pilot, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi bupati. Kalau tidak punya ijazah, kayak apa mendaftar? Tak bisa, ya kan? Jadi kalau disuruh sama orang tua, baru kita harus bangun, disuruh pergi mandi, harus pergi mandi. Itulah salah satu contoh ketaatan kita kepada orang tua. Kalau kita tidak bangun, disuruh bangun masih tidur, berarti kita tidak taat kepada orang tua. Orang tua tidak taat kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi supaya kita taat kepada orang tua, kalau disuruh bangun pergi ke sekolah, maka harus siap-siap pergi ke sekolah. Ya, jangan membantah. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya dibantah. Oh, saya tak mau pergi ke sekolah. Harus semangat. Pagi-pagi itu kita harus semangat. Kalau sudah bangun semangat. Kita semangat. Ya, kita perlihatkan semangat kita kepada orang tua kita bahwa saya ini adalah anak yang berbakti. Nah, ya kan?
Ya tentunya kepintaran itu untuk diri kita sendiri. Ya, kalau sudah pintar, ya kita mau jadi apa bisa. Kalau sudah pintar, mendapatkan uang itu mudah. Ya, mudah. Orang pintar itu mudah mencari uang. Tapi kalau sudah tidak pintar, susah mencari uang. Iya. Lihat, B.J. Habibie bisa membuat pesawat terbang. Iya, mudah dia mendapatkan uang. Kenapa? Kenapa dia mudah mendapatkan uang? Karena dia pintar, dia cerdas, dia bisa membuat pesawat. Nah, coba nanti lihat seperti itu. Ada yang bisa jadi profesor, jadi membuat pesawat terbang atau membuat kapal, ya, kapal yang belum dibuat oleh orang lain, ya, membuat inovasi baru, ya. Jadi, ya sudah tahu ya keutamaan berbakti pada kedua orang tua ya. Sudah tahu? Sudah tahu tadi? Sudah. Hah? Cara berbakti kepada orang tua? Sudah tahu ya caranya ya? Caranya berbakti kepada orang tua yaitu apa? Siapa masih ingat? Hah? Hormat orang tua. Ya, hormat kepada orang tua. Bakti kepada orang tua. Hah? Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu ada 10. Yang pertama apa tadi? Berbakti pada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua setara dengan pihak. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Hah? Coba. Iya, itu berpahala hijrah. Yang ketiga. Perbuatan yang dicintai Allah. Iya, yaitu perbuatan yang dicintai Allah. Itu keutamaan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ridha Allah tergantung pada ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Nah, jadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Kalau ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kita harus minta ridha kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak meridhai, maka Allah pun tidak akan meridhai. Ya, itu kuncinya. Ya, sudah mengerti ya? Kemudian selanjutnya, yang kelima, dimudahkan perkaranya. Perkara-perkara yang kita miliki atau tugas-tugas yang susah kita kerjakan, apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, maka tugas-tugas itu akan mudah karena Allah akan memberikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang karena keutamaan berbakti kepada orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Selanjutnya, apa lagi tadi? diluaskan rezekinya. Ya, diluaskan rezekinya. Selanjutnya, Dipanjangkan umurnya. dipanjangkan umurnya. Ya. Apa lagi? Taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi? Bentuk tobat kepada Allah. Ya, yaitu bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya bertobat? Yaitu caranya mengerjakan
tentang keutamaan berbakti kepada Orang tua. orang tua. Iya. Ini berkelompok. Ya, jangan sampai ada yang tidak ngerti masih apa keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, ditulis di kertasnya kelompoknya. Ditulis dulu. Kelompok 3. Ya, kelompok 1 tulis, kelompok 2 tulis, kelompok 3 tulis, kelompok 4 tulis. Saya kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya, ditulis. Ditulis nama kelompoknya, kemudian nama temannya yang ada di kelompoknya. Nama Kamu tulis namanya semua temannya, tulis. Ini juga kelompok 4 ya. Sudah? Sudah?
Sudah ditulis. Kalau membuat apa tadi kalau membuat? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Tuliskan di situ contohnya apa? Tulis. Nanti setelah ini setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya dengan temannya. Ditulis. Iya, maju ke depan dulu. Semangat mengerjakan tugasnya, ya. Kerjakan tugas kelompoknya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti ya minimal 3. Sebutkan aja. Contohnya seperti apa? Ditulis. Coba lihat. Tulis yang itu anak-anak tadi, sebutkan. Apa contoh berbakti kepada orang tua? Kelompok 1, tulis. Contohnya apa? Kelompok 2. Kelompok 2. Pakai ini. Mereka belajar. Pak, kalau segini aku ada, Pak. Ini foto. Sudah ya. Lagi. Kelompok 1 sudah? Hah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Yang sudah kelompoknya angkat tangan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1, tulis. Contohnya aja. Iya. Ya, sudah kelompok 1.
Pak.